Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Priyo dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 hendak mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait topik bahasan mesin Turing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu saya sendiri Aditya Haidar Faisal, lalu teman saya Yusuf Zainal Mustafa, dan teman saya Fendi Ardianto. Untuk masuk bahasan yang pertama yaitu pengertian dan definisi. Jadi definisi dari mesin Turing adalah model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing dan berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Nah, sebuah mesin Turing ini terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Lalu untuk sejarahnya sendiri, mesin Turing ini diusulkan pada tahun 1936 oleh Alan Turing, seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Nah, meskipun sederhana, mesin Turing ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku komputer dalam general purpose. Mesin Turing ini sendiri dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat yang dikenal sebagai fungsi rekursif sebagai particle recursive function. Lalu yang selanjutnya adalah komponen utama dari mesin Turing. Jadi komponen utama dari mesin Turing tersebut umumnya ada 3 ya. Yang pertama adalah tab, lalu head, yang terakhir adalah finite state control. Yang pertama adalah pita atau tab. Pita atau tab ini berfungsi sebagai media penyimpan data utama. Tab ini memiliki ciri yang pertama, panjangnya tak terbatas, terus terbagi menjadi sel-sel, dan yang terakhir adalah simbol dapat berubah karakter tertentu, misalnya 1, 0, atau simbol kosong. Nah, penggunaannya sendiri untuk data masukan, data sementara, dan hasil dikeluarkan diletakkan pada pita. Untuk komponen yang kedua adalah head atau kepala baca tulis. Fungsi utamanya adalah sebagai alat untuk membaca dan memodifikasi simbol pada pita. Nah, operasi yang dilakukan pada head ini, yang pertama adalah membaca simbol, menulis simbol, dan bergerak. Nah, bergerak ini head-nya bergerak antara sel kiri L atau ke kanan R sesuai dengan instruksi yang ada. Nah, peran dari head ini adalah bertugas untuk memproses data suatu simbol dalam satu waktu. Dan yang komponen yang ketiga yaitu adalah tabel instruksi atau state transition table. Mempunyai fungsi untuk mengarahkan mesin berdasarkan keadaan saat ini dan simbol yang dibaca. Dari tabel instruksi ini memiliki format keadaan saat ini, koma simbol yang dibaca, dan transisi ke keadaan baru, koma simbol ditulis, koma arah gerak. Dan contoh dari format tadi adalah Q0, 1 transisi ke Q1, 0, R. Nah, contoh format tadi dibaca artinya, jika mesin berada di keadaan Q0 dan membaca simbol 1 di pita, maka transisi yang dilakukan adalah tuliskan 0 di sel tersebut, kemudian gerakan head-nya ke arah kanan, yaitu R, dan yang ketiga adalah ubah keadaan dari yang tadinya Q0 menjadi Q1. Lalu yang selanjutnya adalah komputasi menggunakan mesin Turing. Nah, bagaimana sih proses kerja mesin Turing dilakukan? Proses mesin Turing bergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head baca tulis dari status finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita. Yang ketiga, menggerakkan head ke kiri ataupun ke kanan. Masuk ke contoh algoritma sederhana dari mesin Turing ini, kita bisa ambil contoh mesin Turing M akan digunakan untuk mengenali bahasa L sama dengan 0n, 1n sedemikian hingga n lebih dari sama dengan 1. Contoh string di dalam L misalnya 01, 0011, 0011, 00011, dan seterusnya. Intinya harus sama lah, nolnya berapa, maka satunya berapa. Lalu cara kerja dari mesin Turing untuk mengenali bahasa L yang tadi telah saya sampaikan itu dinyatakan sebagai algoritma berikut. Yang pertama, ganti simbol 0 yang paling kiri dengan simbol X. Kemudian gerakan head ke kanan hingga dijumpai angka 1. Simbol 1 lah. Kemudian ganti simbol 1 yang tadi ditemukan dengan simbol Y. Kemudian setelah diganti, gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X yang awal tadi. Lalu ketika sudah menemukan simbol X, geser head ke kanan, maka akan diperoleh 0 yang paling kiri.
Kemudian ulangi langkah dari langkah 1 tadi. Nah, aturannya adalah jika pada saat bergerak ke kanan untuk mencari 1, mesin Turing M akan menjumpai simbol B. Maka jika menjumpai simbol B berarti banyaknya 0 lebih dari banyaknya 1, yang artinya ditolak karena tadi di syarat bahasanya adalah harus sama. Kemudian jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi 0, maka M memeriksa apakah masih ada 1 di kanan. Bila habis, maka string diterima, dikenali karena sama. Yang terakhir adalah jika sebuah string diterima atau dikenali, maka mesin Turing M berhenti untuk kemudian untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, ada kemungkinan M tidak berhenti atau terus melooping. Kita masuk ke contoh visualisasi dari teori yang dibahas tadi. Berarti awalnya state berada pada contoh string masukannya adalah 0001111. Maka awalnya state berada di X. Kemudian si head ini bergeser ke kanan hingga menemukan 1 pertama. Nah, setelah ketemu simbol 1, maka simbol 1 ini dijadikan Y. Kemudian head akan bergeser ke kiri lagi hingga menemukan X. Nah, setelah menemukan X, si head ini akan bergeser ke kanan lagi hingga menemukan 0. Dan seterusnya hingga si head ini sampai string yang input tadi habis dan menemukan B. Dan sesuai aturan tadi, jika B yang pertama ditemukan, maka string ditolak. Tapi ini B yang di kedua ditemukan, yang artinya 0 dan 1 tadi hasilnya sama balance, yaitu 0 ada 3 dan 1 ada 3. Maka string 000111 dikenali oleh mesin M. Gitu sederhananya. Kemudian langkah-langkah komputasinya dari penjelasan yang tadi saya telah jelaskan, ternyata ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing. Yang pertama adalah berikut merupakan itunya tabelnya. Yang pertama, Q0, aksi yang dilakukan adalah jumpa 0, menemukan simbol 0. Kemudian Q1 cari 1, mencari simbol 1 ke arah kanan, jadi head bergerak ke arah kanan. Kemudian Q2 cari X, mencari simbol X ke arah kiri. Setelah ke kanan ketemu 1, ke kiri mencari X kembali. Terus Q3 adalah sisa, memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Jadi kalau tadi udah ketemu angka 0 dan sisanya masih ada, baik tolak. Selanjutnya, dalam setiap modus kerja atau status, aksi yang dilakukan mesin Turing mungkin menerima atau membaca berbagai simbol pada pita. Yang ketiga, aksi yang dilakukan dalam setiap modus kerja atau status dapat berbeda-beda. Selanjutnya adalah perilaku atau gerakan yang lengkap dari mesin Turing. Pengenal O0N, 1N ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, cara membaca tabelnya tuh gini. Misalkan dalam status key 0, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke status key 1, mengganti simbol 0 dengan simbol X, dan menggerakkan head ke kanan. Untuk notis yang lebih ringkasnya seperti ini. Triple Q A D menyatakan aksi bahwa mesin berubah status key, menuliskan simbol A, dan menggerakkan head ke arah D. Jadi dari tabel ini ditransformasikan menjadi tabel ini yang lebih ringkas. Kemudian definisi formal mesin Turing. Sebuah mesin Turing M dilambangkan dengan notasi formal sebagai berikut. M sama dengan Q, sigma, gamma, delta, Q0, B, dan F. Dengan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah Q, himpunan berhingga status seperti A, B, C, atau Q0, Q1, Q2. Yang kedua adalah gamma. Gamma adalah himpunan berhingga simbol-simbol yang muncul di pita. Kemudian B, himpunan dari gamma, pelambangan simbol kosong, blank. Yang keempat adalah sigma, himpunan simbol input merupakan subset dari gamma. Yang kelima adalah delta, fungsi transisi yang memetakan antara Q dengan gamma, Q dengan gamma,
XLR di mana L adalah menunjukkan arah pergerakan pita yang L left kiri dan R right kanan. Terus Q0 adalah status awal dan F adalah himpunan status akhir accept state atau final state. Dengan notasi formal tersebut, maka mesin Turing pengenal bahasa yang tadi, yaitu L sama dengan 0n, 1n, sedemikian hingga n lebih dari sama dengan 1, dapat ditulis sebagai berikut. Dengan notasi formalnya, M sama dengan Q sigma gamma delta Q0 BF, yang dalam hal ini adalah Q-nya berarti Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Terus gamanya adalah 01 XYB, terus sigmanya adalah 01B, terus Q0-nya adalah Q0, dan finalnya adalah Q4 dengan transisi delta Q00 sama dengan Q1 XR, dan seterusnya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh penggunaan mesin Turing pada masalah komputasi. Next. Jadi di dalam pengaplikasiannya mesin Turing kerap digunakan untuk beberapa masalah komputasi. Contohnya adalah 1. Penjumlahan. Mesin Turing digunakan untuk menjumlahkan misalkan ada 2 buah bilangan X dan Y. Nah, kita akan menggunakan representasi unary. Di sebelah kiri kita melihat ada diagram untuk mesin Turingnya, dan yang kanan ini ada 2 buah keadaan. Yang pertama itu adalah keadaan mulainya dan juga keadaan berakhirnya, di mana nanti X sudah berhasil ditambah dengan Y. Next. Nah, misalkan kita punya X-nya itu adalah 2, Y-nya itu adalah 2, dan masing-masing direpresentasikan menjadi 1, 1. Nah, untuk state ke 0, kita akan memulai dari awal, yaitu Q0 itu membaca 1 dan menulis 1. Lalu di state 1, Q0 membaca 1 dan menulis 1, lalu bergeser ke kanan. State 2, Q0 membaca 0 dan akan menulis 1, lalu akan bergeser ke kanan. Nah, begitu selanjutnya hingga nanti Q1, lalu dia akan masuk ke Q2 dan Q3. Terus nanti dia akan berhasil untuk membuat menjadi 1111 yang mana 1111 itu adalah 4. Next. Lalu yang selanjutnya itu adalah pengurangan. Jadi misalkan ada sebuah mesin Turing yang digunakan untuk mengurangkan bilangan M dengan N. Sama menggunakan representasi unary. Jadi pengurangan M dikurangi N didefinisikan sebagai M dikurangi N jika M lebih besar sama dengan N dan sama dengan 0 jika M kurang dari N. Nah, jadi syaratnya itu adalah M harus lebih besar. Pada keadaan awal di dalam pita terdapat rangkaian simbol dalam bentuk 0 pangkat M, 10 pangkat N. Lalu mesin akan berhenti apabila di pita tercetak simbol 0 pangkat M dikurangi N. Nah, algoritmanya sendiri adalah step 1, M akan mengganti simbol 0 yang pertama dengan B. Yang kedua, akan melakukan pencarian 1 ke kanan yang diikuti dengan 0, habis itu mengganti 0 dengan 1. Selanjutnya, M kembali bergerak ke kiri sampai ketemu B, dan step selanjutnya itu kembali ke step pertama. Next. Nah, dalam mesin ini pengulangan akan berhenti apabila pencarian ke kanan simbol 0 mesin M itu tidak menemukan B. Terus apabila mulai pencarian M itu tidak menemukan 0 untuk diganti dengan B gitu. Nah, setelah itu kita akan melihat fungsi transisinya di sini. Yang pertama itu adalah fungsi transisi Q0 membaca 0 menghasilkan Q1 yang akan menuliskan B, kemudian bergeser R, yaitu bergeser ke kanan.
Terus di fungsi transisi yang kedua ini, kita akan melakukan pencarian ke kanan untuk mencari simbol 1 yang pertama. Terus di fungsi transisi yang ketiga ini, kita akan melakukan pencarian ke kanan melewati 1 hingga ketemu 0, lalu mengganti 0 dengan 1. Next. Nah, untuk fungsi transisi yang keempat ini, menggunakan state ketiga, ketiga read 00, ketiga read 1 write 1, ketiga read B, write B, dia akan bergerak ke kiri simbol B, lalu masuk ke statusnya si Q0. Terus untuk, fungsi transisi yang kelima ini, nah apabila di dalam status Q2 itu diperoleh B sebelum 0, maka kasusnya itu kayak yang, fungsi transisi yang pertama, masuk ke status Q4 dan akan bergerak ke kiri mengganti simbol 1 dengan B sampai dia akan menemukan B. Nah, simbol B akan ditukar dengan 0, lalu masuk ke status Q6 dan berhenti. Selanjutnya fungsi transisi yang 6 ini, jika di dalam status Q0 itu ditemukan 1 alias bukan 0, maka kasusnya sama seperti yang fungsi transisi nomor 1. Maka M masuk ke status Q0 dan menghapus semua simbol. Next. Nah, berikut ini adalah 2 buah contoh, pengurangan. Di nomor 1 itu kita dapat melihat M min N itu berarti M-nya 2 dikurangi N-nya 1. Nah, tadi kalau kita ingat itu, penulisannya itu adalah 0 pangkat M, 10 pangkat N. Nah, karena M-nya 2 berarti 0 pangkat 2, 00, dan 10 pangkat N, N-nya 1 berarti 10. Berarti, representasi unarinya itu adalah 0010. Nah, bisa dilihat seperti berikut, ini adalah hasil dari, kumpulan dari fungsi transisinya. Lalu yang contoh kedua itu kita akan, mencontohkan 1 min 2, yang mana M-nya 1 dan N-nya 2, kita tadi punya bentuk 0 pangkat M, 10 pangkat N. 0 pangkat M, M-nya 1 berarti 0, 10 N berarti 10 pangkat 2, harusnya 100 ya. Nah, ini ada typo sedikit, harusnya 0100. Nah, bisa dilihat seperti inilah barisan dari hasil untuk, pengaplikasian dari fungsi transisinya. Yang mana di akhir dia itu mengganti B secara terus-menerus, yang mana dia itu, kondisinya salah alias gagal untuk melakukan pengurangan. Next. Nah, selanjutnya, adalah perkalian. Di sini mesin Turing digunakan untuk mengalihkan 2 buah bilangan, yaitu bilangan A dan juga B. Oh, kita juga bisa pakainya M dan N, M kali N. Jika kita punya bilangan M-nya itu sebanyak 3 buah dan N-nya itu sebanyak 3 buah, berarti, bisa dibilang 3 kali 3. Nah, inputnya, sebagai pembatas kiri dan kanan itu pakai B, dan untuk memisahkan 2 buah integernya itu pakai C. Jadi B000, C000B. Sorry, ini 3 kali 4. Lalu output yang akan dihasilkan itu adalah M kali N, M-nya 3, N-nya 4, berarti 3 kali 4 itu hasilnya adalah 12. B, 0 sebanyak 12 dan B. Lalu untuk, diagram dari mesin Turing-nya ada di sebelahnya. Next. Jadi langkah-langkah untuk perkalian menggunakan mesin Turing adalah pertama, kita harus mengabaikan 0, C, dan lanjutkan ke kanan. Lalu jika B ditemukan, maka ubah menjadi C dan lanjut ke kiri. Ya, tadi kan di awal kan ada B ya. Kita ubah jadi C. Lalu lanjut ke kiri, lalu step 2 apabila kemudian abaikan angka 0 dan ke kiri, lalu ubah C menjadi C dan ke kanan. Step 3, ubah semua X menjadi X dan ke kanan. Jika 0 ditemukan, maka ubah menjadi X dan ke kiri. Jika C ditemukan, maka ubah menjadi B dan ke kanan, lalu mesin akan dihentikan. Step keempat, apabila X ditemukan, maka ubahlah menjadi X. Lalu
mesin bergerak ke kiri. Lalu, C menjadi C dan ke kiri, lalu Y menjadi Y dan ke kiri. Lalu step 5, lalu apabila B ditemukan, maka ubahlah menjadi B dan geser ke kanan. Lalu apabila yang ditemukan Y, maka ubah jadi 0 dan ke kanan. Atau jika C menjadi Y dan geser ke kanan, lalu lanjut ke langkah 3 dan ulangi lagi prosesnya. Apabila 0 yang ditemukan setelah langkah keempat, maka ubahlah 0 tadi menjadi Y dan geser ke kanan. Lalu, baca Y, ubah menjadi Y dan geser ke kanan. Lalu baca C, ubah C, tulis jadi C dan geser ke kanan. Lalu, read 0, lalu tulis menjadi 0 atau X, tulis jadi X, lalu geser ke kanan. Lalu C menjadi C dan geser ke kanan, lalu 0 menjadi 0 dan ke kanan, lalu B menjadi 0 dan geser ke kiri, lalu 0 menjadi 0 dan ke kiri, lalu C menjadi C dan ke kiri, lalu 0 menjadi 0 atau X menjadi X, geser ke kiri, lalu C menjadi C, dan geser ke kiri. Nomor 6 alias langkah 6, kita ulangi langkah ke-5. Next. Nah, selanjutnya mesin Turing itu juga bisa digunakan untuk memproses, sebuah function atau fungsi. Contoh, di sini, kita punya function, fungsi f dengan parameter x, yaitu akan dia itu akan melakukan perintah 2x. Jadi 2x, x-nya akan digantikan dengan salah satu bilangan integer. Nah, di sebelah kanan ini terdapat diagram untuk mesin Turing-nya dan juga kondisi start dan finish. Algoritmanya kita, mengganti semua bilangan 1 itu menjadi, lambang dolar. Lalu kita melakukan sebuah perulangan mencari dolar paling kanan dan ganti dengan 1. Habis itu kita pergi ke paling akhir lalu masukkan 1. Nah, kita melakukan ini sampai tidak ada lagi dolar yang tersisa, gitu. Next. Nah, selanjutnya ini adalah penguraian bahasa formal menggunakan mesin Turing. Jadi, ini adalah sebuah proses untuk memeriksa apakah sebuah string itu, eee, bisa diterima atau tidak oleh, suatu bahasa formal yang didefinisikan dalam bentuk normal tertentu. Nah, bentuk normal ini biasanya adalah sebuah representasi standar dari tata bahasa formal yang digunakan untuk mendefinisikan bahasa. Nah, selanjutnya ini ada bentuk normal pada bahasa formal. Jadi, bentuk normal itu adalah sebuah representasi tata bahasa bebas konteks atau CFG yang diubah menjadi format standar tertentu. Nah, jadi dua buah bentuk normal yang sering digunakan itu adalah CNF dan juga GNF. Nah, aturan CNF itu berarti, di mana aturannya itu adalah sebuah variabel itu memproduksi variabel. Nah, terus atau variabel memproduksi sebuah terminal. Lalu, yang selanjutnya itu adalah Greibach normal form, yang mana setiap aturan produksi itu harus berbentuk sebuah variabel itu menghasilkan sebuah terminal lalu diikuti beberapa variabel gitu. Next. Nah, selanjutnya masih tentang penguraian bahasa formal. Yang pertama ada representasi bahasa normal. Sebuah bahasa formal L diberikan dalam bentuk normal, misalkan, bentuk CNF atau GNF. Jadi mesin Turing dirancang untuk memproses string berdasarkan aturan ini. Yang kedua ada komponen mesin Turing. Mesin Turing yang digunakan itu memiliki ada alfabet masukan, itu sigma. Yang merupakan simbol-simbol terminal bahasa. Yang kedua ada alfabet pita atau biasanya simbolnya adalah gamma. Dia itu
yaitu simbol terminal, non-terminal, dan simbol bantu seperti simbol kosong. Lalu yang selanjutnya itu adalah ada Q0 sebagai status awal, dan yang terakhir itu ada final state atau status akhir yang biasanya itu berbentuk Q accept atau Q reject. Next. Selanjutnya masuk ke proses penguraian. Jadi proses penguraian itu dimulai dari satu. Yang pertama kita harus menginisialisasi pita. String itu kita masukkan di pitanya mesin Turing. Lalu yang kedua itu masuk ke proses transisinya. Mesin membaca string, masukkan, dan mencocokkan aturan produksi dalam bentuk normal. Lalu mesin akan menulis simbol non-terminal atau terminal sesuai aturan dan akan mengubah statusnya. Selanjutnya adalah tentang penerimaan atau penolakan. Jika string berhasil direduksi ke simbol awal tata bahasa dengan aturan bentuk normal, maka string akan diterima. Kalau misalkan enggak, maka stringnya akan ditolak. Lanjut. Nah, berikut adalah simulasi algoritma lain. Di sini kita akan menggunakan contoh mesin Turing digunakan untuk mengenali bahasa language yang mengandung 0 pangkat n, 1 pangkat n dengan n lebih dari sama dengan 1. Ya, algoritma ini sudah dijelaskan oleh Adit. Ya, jadi untuk mesin Turingnya memiliki fungsi transisi sebagai berikut dan memiliki algoritma seperti yang ada di PPT. Next aja. Jadi kita di sini mencoba untuk mengenali string 000111. Ya, hasil akhirnya string 000111 itu diterima. Next. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai pengenalan bahasa bebas konteks dan bahasa sensitif konteks. Mungkin bisa di next. Yang pertama yaitu bahasa bebas konteks. Untuk bahasa bebas konteks itu adalah himpunan bahasa formal yang dapat dihasilkan oleh CFG. Nah, tata bahasa ini memiliki aturan yang bentuknya A memproduksi alfa, di mana A adalah simbol variabel atau non-terminal, dan kemudian alfanya adalah rangkaian simbol terminal dan atau non-terminal. Untuk karakteristik utama dari CFG ini yaitu untuk struktur hierarkis, bahasa ini cocok untuk representasi struktur seperti pohon. Contohnya yaitu pohon sintaksis pada compiler. Yang kedua yaitu tidak mempertimbangkan konteks. Aturan berlaku secara global tanpa tergantung pada apa yang ada sebelum atau sesudah simbol tersebut. Next. Untuk kemudian yaitu contoh bahasa bebas konteks. Yang pertama yaitu ekspresi aritmatika. Bahasa yang mendeskripsikan ekspresi aritmatika seperti A tambah B kali C. Untuk tata bahasanya yaitu variabel E memproduksi variabel E tambah E, kemudian variabel E memproduksi E kali E, kemudian variabel E memproduksi dalam kurung variabel E, dan variabel E memproduksi ID. Untuk contoh string yang dihasilkan yaitu A ditambah dalam kurung B kali C. Next. Untuk contoh yang kedua yaitu palindrom. Palindrom itu adalah bahasa yang menghasilkan string yang sama jika dibaca terbalik. Untuk contohnya yaitu ABA atau reskar. Untuk tata bahasanya yaitu variabel S memproduksi ASA atau BSB atau epsilon. Nah, untuk contoh aplikasi bahasa bebas konteks yang pertama yaitu compiler. Nah, tata bahasa bebas konteks ini digunakan untuk memodelkan struktur sintaksis bahasa pemrograman. Yang kedua yaitu pemrosesan bahasa alami. Nah, CFG ini digunakan parsing kalimat dalam pengolahan bahasa alami yang digunakan menggunakan CFG. Yang ketiga yaitu desain automata yang menggunakan mesin pushdown PDA yang dapat digunakan untuk mengenali bahasa bebas konteks. Next. Ya, setelah bahasa CFG, yaitu yang lain adalah bahasa sensitif konteks. Nah, bahasa sensitif konteks adalah himpunan bahasa formal yang dapat dihasilkan oleh CSG atau
Konteks sensitif grammar. Tata bahasa ini memiliki aturan produksi yang bentuknya alfa, beta memproduksi alfa, gamma, beta, di mana alfa, beta, dan gamma adalah string simbol terminal atau non-terminal, dan A adalah simbol variabel atau non-terminal. Panjang gamma harus lebih besar atau sama dengan panjang A, dengan aturan tidak mengurangi panjang string. Nah, untuk karakteristik utama dari CSG ini yaitu konteks penting. Aturan produksi bergantung pada simbol-simbol yang berada di sekitarnya. Yang kedua yaitu lebih kompleks. Bahasa sensitif konteks dapat menangani pola string yang lebih kompleks dibandingkan dengan bahasa bebas konteks. Next. Nah, untuk bagian contoh bahasa sensitif konteks yaitu bahasa dengan jumlah simbol sama, yaitu bahasa A pangkat N, B pangkat N, C pangkat N dengan N lebih besar sama dengan 1 yang akan menghasilkan string seperti ABC, AABC, dan lain-lain di mana jumlah A, B, dan C harus sama. Untuk tata bahasanya yaitu variabel S memproduksi terminal A, variabel S, BC, atau terminal ABC. Kemudian variabel C, variabel B memproduksi variabel B, C. Yang kedua yaitu contoh yang kedua yaitu pengaturan token, di mana bahasa yang memerlukan jumlah simbol tertentu untuk memenuhi aturan. Untuk aplikasi mengenai bahasa sensitif konteks sendiri, yang pertama yaitu transformal, yang menganalisis sistem yang memerlukan hubungan ketat antar simbol dalam string. Yang kedua yaitu pemrograman sistem, digunakan untuk mendeskripsikan aturan bahasa yang kompleks, misalnya verifikasi string dengan ketergantungan panjang. Next. Untuk bagian selanjutnya yaitu mengenai implementasi mesin Turing. Next. Untuk implementasi ini kami menggunakan bahasa Python. Yang pertama yaitu mendefinisikan kelas type. Kemudian bisa di next. Yang kedua yaitu ada kelas Turing Machine. Next. Ketiga yaitu untuk mendefinisikan komponen dari Turing Machine-nya. Next saja. Nah ini adalah struktur data untuk pita, kepala baca tulis, dan tabel instruksi atau penjelasan mengenai codingan yang sudah dibuat tadi. Yang pertama yaitu pita. Nah, pita ini direpresentasikan dalam kelas tab menggunakan dictionary self tab. Untuk operasi utama di kode ini yaitu membaca simbol self tab dalam indeks self head position diakses dalam metode step dengan kode seperti itu. Yang kedua yaitu menulis simbol. Untuk menulis simbol ini menggunakan self tab dengan indeks self head position sama dengan y indeks ke-1 yang juga di metode step seperti pada codingan ini. Next. Untuk bagian kepala baca tulis direpresentasikan oleh atribut self head position dalam kelas Turing Machine. Nah, posisi kepala ini diubah dengan menambahkan atau mengurangi nilainya. Untuk kodenya seperti pada PPT. Untuk operasi utama di kode ini yaitu membaca simbol di bawah kepala dan menulis simbol dengan self tab dengan indeks self head position sama dengan Y1 juga di metode step. Next. Nah, untuk lanjutannya adalah operasi lanjutannya yaitu menggerakkan kepala ke kanan dengan Y indeks kedua sama dengan R akan head position-nya akan ditambah sama dengan 1 increment 1. Yang kedua yaitu menggerakkan kepala ke kiri dengan Y indeks kedua sama dengan L, maka akan increment minus 1. Decrement maksudnya. Untuk bagian yang ketiga yaitu tabel instruksi. Nah, tabel instruksi ini direpresentasikan sebagai dictionary self transition function. Nah, K adalah pasangan
current symbol, dan value adalah tuple, next state, right symbol, move, direction. Untuk operasi utama di kode ini yaitu mencari transisi berdasarkan state dan simbol side ini. Untuk contohnya yaitu seperti pada kode yang tertera. Ini bisa di next. Nah, untuk kode implementasinya yaitu kita menginputkan 01001110 dengan step pertama yaitu tujuannya kan kode ini mengubah kebalikannya, misalnya 01001110 diubah menjadi 1011001 dengan step yang tertera pada codingan ini, yang hasilnya yaitu kebalikan dari input yang kita berikan. Ini bisa di next. Selanjutnya yaitu pada bagian kesimpulan. Nah, untuk ringkasan pentingnya mesin Turing dalam teori komputasi, untuk mesin Turing ini merupakan model fundamental dalam teori komputasi yang merevolusi pemahaman kita tentang konsep komputasi. Mesin ini digunakan untuk mendefinisikan batas-batas kemampuan algoritmik, membedakan antara masalah yang dapat diselesaikan dan yang tidak. Selain itu, konsep mesin universal yang diperkenalkan oleh Alan Turing menjadi dasar dari pengembangan komputer modern, di mana sebuah mesin dapat mensimulasikan mesin lainnya. Dengan demikian, mesin Turing menjadi alat konseptual yang penting untuk mengeksplorasi teori automata, desain algoritma, dan berbagai aspek lain dari komputasi. Next. Untuk implikasi dan aplikasi di dunia nyata, untuk mesin Turing ini tidak hanya menjadi dasar dari teori komputasi, tapi juga memiliki aplikasi yang nyata dan signifikan dalam berbagai bidang. Berikut 3 contoh utama dalam aplikasinya. Yang pertama, sebagai compiler dan interpreter. Mesin Turing membantu mendesain sistem yang menerjemahkan kode sumber dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin yang dapat dieksekusi oleh komputer. Tata kerja mesin Turing memberikan landasan yang membangun parser dan generator code untuk bahasa pemrograman. Sebagai contoh, saat programmer menulis kode dalam Python atau Java, sistem compiler akan menggunakan prinsip-prinsip yang mirip dengan mesin Turing untuk memahami sintaks, memeriksa kesalahan, dan menghasilkan kode biner yang sesuai. Next. Yang kedua yaitu keamanan data. Mesin Turing memberikan dasar teori untuk pengembangan algoritma enkripsi yang kuat. Konsep tentang apa yang dapat dihitung oleh sebuah mesin memungkinkan pembuatan sistem yang aman dari serangan dengan menganalisis batas kemampuan komputasi penyerang. Sebagai contoh, algoritma enkripsi seperti RSA memanfaatkan prinsip-prinsip matematika kompleks yang dapat dimodelkan oleh mesin Turing. Selain itu, validasi perangkat lunak menggunakan metode formal berbasis teori mesin Turing memastikan keamanan aplikasi yang digunakan dalam sistem penting seperti perbankan atau militer. Yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, mesin Turing menjadi konsep awal dalam menciptakan model yang mampu mensimulasikan perilaku manusia. Dalam AI modern, algoritma pembelajaran mesin dan pemrosesan data dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seperti pada mesin Turing. Contohnya yaitu chatbot dan asisten virtual seperti Siri atau Alexa yang menggunakan prinsip dasar ini untuk menerima input, memprosesnya, dan memberikan respon. Nah, untuk masa depan penelitian mesin Turing. Nah, potensi mesin Turing di masa depan terus berkembang, terutama dalam menjawab tantangan komputasi yang semakin kompleks. Nah, berikut adalah 3 contoh utama potensinya. Yang pertama yaitu komputasi kuantum. Mesin Turing kuantum sedang dikembangkan untuk menghadirkan paradigma baru dalam komputasi. Tidak seperti mesin klasik, mesin kuantum menggunakan prinsip superposisi dan entanglement untuk memproses informasi jauh lebih cepat. Sebagai contoh, algoritma Shor yang digunakan untuk memecahkan faktor prima dari bilangan besar yang dapat dijalankan dengan efisiensi tinggi di atas mesin Turing kuantum. Nah, jika dikembangkan sepenuhnya, ini dapat mengubah industri seperti keamanan cyber
dan analisis data besar. Next. Yang kedua yaitu teori kompleksitas dan P versus NP. Nah, pertanyaan mendasar seperti apakah semua masalah dalam kelas NP atau non-deterministic polynomial time juga termasuk dalam P atau polynomial time adalah inti dari penelitian teori komputasi. Nah, mesin Turing ini digunakan untuk mendefinisikan dan mengeksplorasi batasan komputasi ini. Untuk penyelesaian masalah P versus NP dapat membawa dampak besar pada algoritma komputasi modern, termasuk juga dalam optimasi, pengenalan pola, dan analisis data. Yang ketiga yaitu model simulasi sistem kompleks. Untuk mesin Turing ini digunakan untuk memodelkan sistem kompleks di berbagai bidang seperti biologi, fisika, dan ekonomi. Untuk contohnya yaitu model simulasi untuk sistem genetik dalam biologi yang dapat menggunakan prinsip mesin Turing untuk memahami interaksi antara gen. Untuk dalam ekonomi, model berbasis mesin Turing dapat mensimulasikan perilaku pasar untuk memprediksi dampak kebijakan tertentu. Nah, penelitian di masa depan berpotensi menghasilkan simulasi yang lebih akurat dan realistis. Next. Nah, dan ini adalah daftar pustaka dari PPT yang sudah kami buat, yaitu tertera dari dalam teks. Bisa di next. Ya, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.